Kita lanjutkan lagi. Ini adalah bagian kedua dari video penjelasan tekstur batuan sedimen. Jadi tadi saya bagi menjadi dua bagian karena saya kira akan terlalu panjang jika satu bagian. Oke, ini lanjutannya dari bagian sebelumnya. Saya coba kembali sedikit. Jadi tadi kita membahas tentang derajat pemilahan sortasi. Nah, derajat pemilahan ini bisa kalian ketahui dari histogram seperti ini. Jadi ini adalah grafik yang menggambarkan histogram persebaran ukuran butir yang normal. Nah, ini menunjukkan bahwa puncak dari ukuran butir ini adalah butiran yang dominan. Berarti di sini kita memiliki ukuran butir yang sedang, ukuran dominan. Sedangkan di sini kita memiliki ukuran butir yang kasar, dominan. Sementara di sini memiliki ukuran butir yang halus, yang dominan. Nah, ketiganya ini adalah kondisi di mana ukuran butir dari batuan sedimen itu seragam, sortasinya baik, berkumpul di ukuran butir yang sedang, didominasi oleh ukuran butir yang kasar, dan didominasi oleh ukuran butir yang halus. Dampaknya apa? Dampaknya adalah pada ukuran yang halus maka dia akan memiliki porositas yang baik namun permeability yang buruk. Nah, untuk yang ukuran kasar dia akan memiliki keduanya baik, porositas baik dan permeabilitas baik. Begitu juga yang ukuran sedang, dia akan berada di antara keduanya. Nah, ini ternyata yang positif squid dan negatif skew itu juga sama-sama sortasinya baik. Lantas bagaimana grafik dari histogram yang menggambarkan ukuran butir atau sortasi yang buruk? Nah, jika sortasinya buruk, maka dia akan memiliki beberapa puncak. Misalnya dia akan didominasi oleh ukuran butir yang kasar sebagian, kemudian sedang sebagian, dan yang halus sebagian. Nah, ini menandakan bahwa persebaran ukuran butirnya dia tidak terkonsentrasi pada satu titik. Nah, ini berarti kondisi seperti ini adalah kondisi di mana ukuran butir tidak seragam. Nah, ini adalah kondisi di mana sortasinya buruk. Nah, ketiganya ini adalah sortasi baik, namun hanya berbeda pada konsentrasinya. Di sini adalah konsentrasi ukuran butir kasar, di sini adalah konsentrasi ukuran butir halus, sementara di sini adalah konsentrasi ukuran butir sedang. Kita lihat di sini, jadi bagaimana ukuran butir dan sortasi dia akan berpengaruh pada porositas dan permeabilitas. Porositas dia tidak terpengaruh pada ukuran butir. Pada ukuran butir halus dia akan sama, pada ukuran butir sedang dia akan sama, pada ukuran butir kasar dia akan sama. Tapi permeabilitas akan terpengaruh oleh ukuran butir. Semakin halus maka ukuran butirnya semakin halus, maka permeability-nya akan semakin buruk. Semakin kasar ukuran butir, maka permeability-nya akan semakin bagus. Juga dengan sortasinya. Permeability tidak terpengaruh oleh sortasi, tidak terlalu terpengaruh oleh sortasi. Pada ukuran butir yang halus, sortasinya baik, tapi ukuran butirnya halus, maka dia tetap akan memiliki permeability yang buruk. Tapi pada ukuran yang kasar, sortasinya baik, maka dia memiliki permeability yang baik. Berbeda dengan porosity. Porosity nanti akan terpengaruh oleh sortasi. Nah, di sini yang digambarkan adalah sortasinya yang baik semua. Semakin buruk sortasi, maka porositasnya akan semakin buruk. Kemudian kita akan membahas tentang kemas. Jadi kemas adalah sifat hubungan antar butir. Kesatuannya di dalam satu massa dasar atau di antara semennya. Jadi kemas secara umum dibagi menjadi dua, kemas terbuka dan kemas tertutup. Kemas terbuka ini adalah kondisi apabila butirannya tidak saling bersentuhan. Yang dimaksud butiran di sini adalah jika terdapat matriks dan fragmen. Kemudian atau terdapat perbedaan ukuran
butir yang drastis antara yang halus dengan yang kasar. Kemudian kemas tertutup apabila butirannya saling bersentuhan. Nah, kemas tertutup kita kenal juga dengan istilah class supported. Jadi yang menjadi daya dukung antar butirnya adalah kelas dengan kelas. Nah, ini kita sebut sebagai class supported. Jadi dia saling bersentuhan satu dengan lainnya. Ini kita sebut sebagai class supported. Jadi yang menjadi daya dukung dari si batuan adalah kontak antara kelas dengan kelasnya, atau fragmen dengan fragmennya. Kemudian ini masih class supported, kemas tertutup. Jadi dia masih bersentuhan. Masih bersentuhan. Nah, ini adalah matriks supported. Jadi daya dukungnya adalah dari matriksnya, antara satu matriks dengan yang lainnya. Sementara kelas satu dengan kelas yang lain, atau fragmen satu dengan fragmen yang lain, dia tidak saling bersentuhan, maka dia disebut sebagai matriks supported. Ini adalah kemas tertutup. Kedua ini adalah kemas terbalik. Ini adalah kemas terbuka. Keduanya ini adalah kemas tertutup. Kemudian apakah kemas dipengaruhi oleh sortasi? Tidak. Kemas tidak terpengaruh oleh sortasi. Kita bisa lihat di sini. Sortasinya buruk, tapi dia memiliki kemas yang berbeda. Yang satu tertutup, yang satu terbuka. Jadi kemas tidak terpengaruh oleh sortasi. Kemas apakah terpengaruh oleh ukuran butir? Tidak. Jadi kemas tidak terpengaruh oleh ukuran butir. Jadi kemas ini adalah hubungan antar butirnya, apakah dia saling bersentuhan atau tidak saling bersentuhan. Nah, untuk yang kemas tertutup, kita akan mengenal berbagai jenis kontak antar butirannya. Jadi ada material yang terendapkan secara dalam bentuk floating atau butiran tidak saling bersentuhan, mengambang di atas massa dasar. Ini dia. Nah, untuk batuan yang seperti ini biasanya diendapkan pada jenis arus yang pekat, sehingga dia tidak sempat terpisahkan oleh gravitasi yang halus di atas dan yang kasar di bawah, sehingga si fragmennya dia mengambang di atas massa dasar. Contohnya pada endapan-endapan lahar. Nah, dia akan menghasilkan, atau banjir bandang, dia akan menghasilkan ukuran-ukuran butir yang kasar mengambang di atas massa dasar karena fluida yang membawanya pekat tercampur oleh lumpur. Nah, kemudian ada point contact. Jadi point contact itu bersentuhan pada satu titik. Ini adalah bersentuhan pada satu titik. Atau long contact. Jadi long contact dia bersentuhannya pada bagian yang relatif panjang. Jadi bagian satu dengan yang lainnya ini bersentuhan pada bagian yang panjang. Kalau konkavo convex ini bersentuhan dan yang satu mendorong butiran yang lain. Nah, konkavo convex, fix, suture contact ini mencirikan bahwa si batuan tersebut telah mengalami diagenesis berupa pemendaman. Karena apa? Karena dia mengalami kompaksi yang cukup intensif. Itu ditandakan dengan bentukan sutur. Bentukan sutur, bentukan konkavo convex, dia menekan satu dengan yang lainnya. Nah, ini mencirikan bahwa batuan tersebut telah mengalami pemendaman yang cukup dalam, ditunjukkan oleh adanya kompaksi yang menyebabkan butir saling menekan satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah salah satu aplikasi dari bagaimana pemahaman terhadap tekstur batuan sedimen menjelaskan banyak hal dari si batuan sedimen tersebut, baik secara scientific maupun engineering, seperti yang kita lihat pada kemas dan sortasi tadi. Sortasi contohnya pada reservoir engineering, kemas contohnya aplikasinya pada sifat keteknikan batuannya. Nah, itu adalah aplikasi dari bagaimana tekstur batuan sedimen terhadap cabang ilmu yang lainnya. Jadi
Jadi orientasi dari butiran juga bisa menunjukkan mekanisme dari transportasi tersebut. Misalnya dia berbentuk flaky terorientasi. Nah, ini bisa menunjukkan arah arus dari si pergerakannya. Kalau yang B ini bentuk yang tidak memiliki orientasi yang baik, maka dia menunjukkan bahwa dia mengendap pada arus yang tenang, tidak terdorong oleh arus yang kuat. C dan D dan E ini menunjukkan indikasi adanya arus. Ini bentuk-bentuk imbrikasi. Jadi menyusun seperti punggung katak kalau kalian lihat pada batuan-batuan yang terdorong oleh arus yang cukup kuat. Jadi ini bagaimana bentuk butir, orientasi dari butir bisa menjelaskan arus-arus purba atau paleocurrent yang bekerja pada satu batuan. Ini adalah rangkuman bagaimana hubungan tekstur dengan sedimentasi. Jadi kita bagi menjadi dua, yang dekat dengan sumber dan yang jauh dari sumber. Dari parameter ukurannya, yang dekat dengan sumber dia akan memiliki ukuran butir yang lebih besar. Yang jauh dari sumber maka dia akan memiliki ukuran butir yang lebih kecil. Dengan catatan bahwa material yang kita maksud di sini memiliki sifat fisik yang sama, kekerasan yang sama, ketahanan terhadap abrasi yang sama. Namun berbeda halnya saat class size-nya itu tadi dia berasal dari material yang berbeda. Misal pada butiran yang atas dengan butiran yang bawah. Butiran yang atas adalah butiran kalsit, sementara butiran yang bawah adalah butiran kuarsa, atau butiran yang atas adalah butiran plagioclase feldspar, sementara butiran yang bawah adalah butiran kuarsa. Maka saat dia tertransport dengan jarak yang sama, butiran kuarsa ukurannya akan jauh lebih besar dibandingkan butiran feldspar. Karena apa? Karena resistensi dari mineral kuarsa jauh lebih tinggi di atas mineral plagioclase feldspar. Namun saat mereka berdua ini sama, kuarsa dengan kuarsa, maka kita bisa menggunakan asumsi ini. Jadi saat dia dekat dengan sumber maka ukuran butirnya besar, saat jauh dengan sumber maka ukuran butirnya akan kecil, seiring dengan energi yang berkurang. Ini juga menggambarkan bagaimana energi yang bekerja. Jadi kalau kalian ingat diagram Hultstrom kemarin, jadi ukuran butir yang besar dia membutuhkan energi yang besar untuk menggerakkan dia, stream power yang kuat, sehingga ukuran butir yang besar tadi bisa tertransport. Pada lereng-lereng yang miring seperti ini kita memiliki energi potensial yang besar, sehingga material yang terbawa oleh arus memiliki arus yang lebih kuat, sehingga material yang besar bisa terbawa. Semakin landai maka energi potensialnya akan semakin berkurang. Nah, ukuran-ukuran yang tadinya bisa terbawa energinya semakin kecil, energi sungainya semakin kecil, maka dia akan terendapkan. Yang terbawa hanya sisa-sisa yang halus sampai pada ujung dari arus tersebut. Kemudian apa yang terpengaruh dari jarak pada saat transportasi sampai sedimentasi adalah class shape atau bentuk dari kelasnya, bentuk dari butirnya. Bentuk dari butirnya saat dia dekat dengan sumber maka dia akan berbentuk lebih angular, lebih menyudut. Saat dia semakin jauh dari sumber maka dia akan semakin membundar. Dan perlu diingat lagi bahwa material sedimennya atau butirannya harus memiliki jenis yang sama. Saat jenisnya yang berbeda, asumsi ini tidak bisa digunakan. Sama dengan si ukuran butir tadi. Kalau mineralnya sama, misalnya dia mineral kalsit dengan plagioclase, maka dia tidak bisa digunakan asumsi ini karena memiliki perbedaan resisten. Si plagioclase akan lebih dahulu membentuk rounded dibandingkan si
kuarsa. Jadi seperti itu. Sortasi ini akan berkaitan dengan energi, di mana di dekat sumber biasanya energinya lebih besar, maka dia akan menghasilkan poorly sorted sedimen karena masih bercampur antara ukuran yang kasar dengan ukuran yang halus. Selama arusnya pekat. Namun kalau arusnya encer, maka viskositas dari fluidanya kecil, maka si ukuran butir yang halus akan terbawa dan menyisakan yang besar. Nah, semakin jauh dari sumber, maka dia akan semakin well sorted dengan catatan itu tadi. Ya, harusnya encer karena sisa-sisa yang halus saja yang akan terbawa ke ujung dari si pengendapan ini tadi. Kemudian komposisinya, dekat dengan sumber, mineral-mineral mafic, feldspar yang resistensinya relatif rendah dibandingkan quartz, dia akan lebih banyak dijumpai karena dia belum mengalami erosi yang cukup besar, dia belum mengalami pelapukan yang cukup besar, dia belum mengalami abrasi yang cukup lama, sehingga resistensinya masih banyak pada dekat sumber. Namun semakin jauh, maka mineral-mineral tersebut akan hilang, akan mengecil, akan berkurang komposisinya karena resistensinya lebih rendah dibandingkan dari quartz. Nah, ini adalah bagaimana tekstur menjelaskan proses sedimentasi tadi. Kemudian yang tadi adalah tekstur batuan sedimen klastik, sekarang kita masuk ke tekstur batuan sedimen non klastik. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah gambaran batu gamping. Jadi ini adalah bentuk slab atau potongan yang dipoles dari satu sampel batu gamping. Satuannya ini adalah mili, berarti ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Jadi 6 cm saya buat seperti ini, kemudian saya scan agar terlihat seperti ini. Ini perlu diperhatikan bahwa bentuk seperti ini, bentuk batu gamping seperti ini yang ada koralnya ini tidak selalu batu gamping non klastik. Saat koral ini berupa pecahan seperti ini, berarti dia berfungsi di sini sebagai butiran. Butirannya adalah pecahan koral, butirannya adalah pecahan cangkang, butirannya adalah pecahan-pecahan batuan yang lain. Nah, berarti batu gamping ini secara tekstur adalah batu gamping klastik, bukan batu gamping non klastik. Nah, ini perlu diingat ya. Jadi ini contoh batu gamping klastik, bukan batu gamping non klastik. Meskipun di sini saya beri judul tekstur batuan sedimen non klastik, ini adalah sebagai pembatas agar kalian tidak memahami bahwa semua batuan sedimen, terutama batu gamping yang memiliki koral di dalamnya, adalah batu gamping non klastik. Oralnya dilihat dulu apakah dia autotonus, apakah dia alotonus, merupakan pecahan. Kalau dia merupakan pecahan, maka kita akan sebut dia sebagai batu gamping klastik. Kalau di klasifikasinya Grabau, dia akan disebut sebagai kalsirudit karena ukurannya lebih besar dari pasir. Kalau di klasifikasinya Dunham, di klasifikasinya Embry and Cloven, itu kita akan sebut sebagai floodstone atau rudstone ya. Jadi ini adalah batu gamping klastik. Nah, batuan sedimen non klastik atau bertekstur non klastik adalah batuan sedimen yang tersusun oleh hasil reaksi tertentu, baik bersifat organis, biokimiawi atau biologi. Umumnya merupakan hasil litifikasi dari koloid. Koloid itu adalah larutan yang tercampur, larutan yang pekat, maka akan merupakan massa batuan yang kristalin dan berbentuk butir seragam apabila ini dari evaporasi dan belum mengalami transportasi atau perpindahan. Jadi perbedaannya adalah dia masih in situ, belum mengalami transportasi. Hanya saja kita kan nggak bisa melihat proses transportasinya. Jadi yang menggambarkan proses transportasi tersebut adalah adanya butiran atau tidak. Jika dia tidak memiliki partikel-partikel berupa butiran, maka kita akan mengidentifikasi dia sebagai batuan sedimen non klastik.
Kelompok besar batuan sedimen klastik contohnya adalah sedimen silika, evaporit, batu bara, dan golongan karbonat. Nah, permasalahannya tadi kita sudah bahas adanya batuan karbonat dengan tekstur plastik, jadi perlu diperhatikan lagi. Ciri khas tekstur non plastik adanya kristal saling menjari, jadi kristalnya saling mengikat satu sama lain, tidak ada celah antar kristal. Dan biasanya monomineralik, misalnya batu gamping kristalin, berarti kita akan menemukan keseluruhannya adalah kristal kalsit. Atau misalnya kita menemukan halite rock, maka keseluruhannya dari penyusun batuan tersebut adalah mineral halite. Kristal pada batuan sedimen non plastik dapat berbentuk serabut, lembaran, atau butiran kristal. Dengan prinsip bahwa pada batuan sedimen plastik hubungan kristal satu dengan yang lainnya sangat baik, karena dia bukan berasal dari butir-butiran, tapi dari proses kimia, biologi, atau keduanya. Untuk membedakan, jadi kristal pada batuan sedimen non plastik juga memiliki ukuran. Ada yang berbutir kasar, sedang, halus, dan sangat halus. Saat lebih dari 2 mm, ini satuannya adalah milimeter, lebih dari 2 mm, maka dia akan memiliki disebut berukuran butir kasar sampai sangat halus. Contohnya ini pada batu gamping kristalin. Selain tekstur kristalin, ada tekstur amorf pada batuan sedimen non plastik. Terdiri dari mineral yang tidak berbentuk kristal-kristal atau amorf. Contohnya adalah pada rijang yang bersifat masif, tersusun oleh komposisi yang silika. Nah, ini adalah contoh tekstur yang tidak kristalin pada batuan sedimen non plastik, yaitu contoh tekstur oolit, di mana tekstur oolit ini adalah bentuk dari coating dari material-material yang tadinya berupa plastika atau hasil aktivitas makhluk hidup yang ada di situ, misalnya pelet. Pelet ini adalah atau peloid kita sebut. Ini adalah kotoran ikan, kotoran cacing yang hidup di daerah tersebut. Kemudian dia berada pada satu lingkungan yang oversaturated oleh larutan kalsium karbonat, maka si larutan tadi dia akan mengcoating si butiran tersebut. Jadi dibungkus oleh mineral-mineral hasil presipitasi tadi, mineral karbonat. Nah, ini yang disebut sebagai tekstur oolit. Kalau dia besar disebut sebagai pisolit. Jadi ini adalah tekstur batuan non plastik karena dia tidak mengalami proses transportasi, tapi dia terendapkan di situ. Jadi seperti itu untuk materi tekstur batuan sedimen. Materi berikutnya kita akan membahas mengenai aplikasi dari tekstur batuan sedimen. Salah satunya adalah pada penentuan maturity dari batu pasir, bagaimana kita mengaplikasikan dari tekstur batuan sedimen non plastik terhadap analisis granulometri dan maturity dari ukuran butir tersebut. Ini adalah literatur yang bisa kalian gunakan dalam kuliah ini. Saya rasa cukup sekian video kuliah kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have